Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Ayunila Saraya, NPM 2011080267, kelas BKPIL semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menentukan besarnya sampel, mata pelajaran, metodologi penelitian pendidikan, dosen pengampu Bunda Rahmadiani MPD. Menentukan besar sampel. Yang pertama, besar sampel untuk estimasi proporsi. Besar sampel untuk estimasi proporsi dapat dihitung dengan menggunakan rumus. Bisa dilihat rumusnya, di mana P merupakan estimasi proporsi, D merupakan presisi, dan Z1A per 2 adalah nilai Z pada derajat kepercayaan. 1 dikurang A per 2. Derajat kepercayaan yang sering digunakan adalah 90%, 95%, dan 99%. Dengan nilai Z, dua sisi berturut-turut 1.64, 1.96, dan 2.58. Contohnya, seorang direktur rumah sakit ingin mengetahui kepuasan pasien terhadap pelayanan di poliklinik rawat jalan penyakit dalam. Dari penelitian yang pernah dilakukan tahun lalu, diperoleh hasil pasien yang menyatakan puas dengan pelayanan yang diberikan sebesar 62%. Berapa besar sampel yang dibutuhkan jika penelitian tersebut ingin dilakukan? Jawabannya, besar sampel hanya bisa dihitung jika peneliti juga menetapkan presisi dan derajat kepercayaan. Misalkan, peneliti menetapkan presisi 10% dan derajat kepercayaan 90%, maka nilai P sama dengan 0,62, D sama dengan 0,10, dan Z sama dengan 1,64, dan diperoleh besar sampel. N sama dengan 1,64 pangkat 2, 0,62, 1 kurang 0,62, garing 0,1 pangkat 2. Sampel yang diperlukan sebesar 37 pasien. Dibulatkan menjadi 64. Berarti 64 pasien diperlukan sebagai sampel agar kita 90% percaya dalam melakukan estimasi proporsi pasien yang menyatakan puas dengan pelayanan rawat jalan poliklinik penyakit dalam. Pada keadaan di mana angka proporsi belum diketahui atau belum pernah dilakukan satu studi tentang hal ini, maka dapat dipakai angka proporsi 50% yang akan menghasilkan yang paling maksimal. Yang kedua, besar sampel untuk uji hipotesis beda proporsi. Besar sampel pada rumus di atas, estimasi proporsi hanya digunakan jika peneliti ingin melakukan estimasi proporsi. Seringkali penelitian dilakukan untuk melihat perbedaan proporsi pada dua kelompok atau lebih. Misalkan membandingkan keberhasilan terapi obat A dibanding obat B. Jika tujuan penelitian adalah untuk membandingkan proporsi pada dua kelompok, maka besar sampel dapat dihitung berdasarkan rumus. Bisa dilihat rumusnya. Contoh, suatu penelitian pendahuluan memperlihatkan bahwa kadar glukosa darah mungkin merupakan faktor prognostik pada pasien dengan trauma kepala berat. Pada penelitian tersebut, dari 20 pasien trauma kepala berat dengan kadar glukosa darah tinggi, 12 orang meninggal dalam 7 hari perawatan. Sedangkan pada 20 pasien trauma kepala berat dengan kadar glukosa darah rendah, 6 orang meninggal dalam 7 hari perawatan. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan proporsi kematian pasien yang antara pasien dengan kadar glukosa darah tinggi dan pasien dengan kadar glukosa darah rendah. Berapa besar sampel yang diperlukan jika dipakai derajat kemaknaan 5% dan kekuatan uji 80%? Jawabannya, pada penelitian pendahuluan, proporsi pasien yang meninggal pada pasien dengan kadar glukosa tinggi adalah 12/20, sama dengan 60%. Dan pada pasien dengan kadar glukosa rendah adalah 6/20, 30%. Proporsi rata-rata 60% ditambah 30% per 2, sama dengan 45%. Dengan tingkat kemaknaan 95% dan kekuatan uji 80%. Maka, besar sampel dihitung seperti berikut. Bisa dilihat, sudah ada di PPT. Yang ketiga, besar sampel untuk estimasi rata-rata. Estimasi rata-rata sering diperlukan untuk mengukur variabel yang bersifat kontinu
Misalkan, suatu penelitian dilakukan untuk menilai rata-rata pemasukan rumah sakit per hari dari unit rawat jalan penyakit anak. Besar sampel untuk estimasi rata-rata dapat dihitung berdasarkan rumus. Bisa dilihat rumusnya. Contoh, cara menentukan besar sampel penelitian. Seorang direktur rumah sakit ingin mengetahui biaya rata-rata yang dikeluarkan oleh pasien pengunjung poliklinik asma dan membeli obat yang diresepkan oleh dokter. Dari pengamatan pada 10 pasien diperoleh rata-rata biaya yang dikeluarkan sebesar 55.000 dengan standar deviasi 10.000. Berapa besar sampel yang diperlukan jika direktur tersebut menginginkan presisi sebesar 1.000 dan derajat kepercayaan 95%? Jawaban, berdasarkan keterangan di atas, 0 sama dengan 10.000, D 1.000, dan Z1 dikurang A per 2 sama dengan 1,96. Maka besar sampel dapat dihitung, bisa dilihat, sehingga besar sampel yang dibutuhkan adalah 35 pasien. Pada keadaan di mana belum pernah ada studi yang menghitung angka simpang baku yang diperlukan tersebut, maka dapat dilakukan studi berskala kecil sebagai studi awal, preliminary study, guna mendapatkan angka simpang baku. Besar sampel N untuk studi awal tidak ditetapkan, namun semakin besar N, semakin stabil nilai simpang baku tersebut. 4. Besar sampel untuk perbedaan rata-rata. Dalam penelitian, sering juga peneliti ingin menguji perbedaan antara dua rata. Misalnya, peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata kadar hemoglobin ibu hamil antara ibu yang tinggal di pedesaan dan perkotaan. Besar sampel untuk perbedaan rata-rata pada dua kelompok dapat dihitung berdasarkan rumus. Bisa dilihat rumusnya. Contoh, seorang peneliti ingin mengetahui efek asupan natrium terhadap tekanan darah orang dewasa normal. Pada penelitian sebelumnya diketahui bahwa pada kelompok masyarakat yang konsumsi natriumnya rendah, rata-rata tekanan darah diastolik adalah 72 mmHg dengan standar deviasi 10 mmHg, N sama dengan 50, sedangkan pada masyarakat yang konsumsi natriumnya tinggi, rata-rata tekanan darah diastolik adalah 80 mmHg dengan standar deviasi 12 mmHg, N sama dengan 50. Berapa besar sampel yang dibutuhkan jika peneliti ingin melakukan uji hipotesis adanya perbedaan tekanan dan diastolik pada kedua kelompok tersebut dengan derajat kemaknaan 5% kekuatan uji 80%. Dengan menggunakan rumus S P⁻2 dapat dihitung. Bisa dilihat, dengan rumus besar sampel dapat dihitung N sama dengan 2122 dalam kurung 1,96 ditambah 0,84 pangkat 2 per 82 dikurang 75 pangkat 2 sama dengan 39,04. Yang kelima, koreksi populasi finite. Rumus besar sampel untuk maksud estimasi di atas digunakan dengan asumsi populasinya adalah infinite atau tak terbaik atau sangat besar, bahkan tak diketahui. Namun bila besar populasi diketahui N dan tidak besar jumlahnya, maka besar sampel harus dikoreksi N dari besar yang dihitung terdahulu N dengan rumus berikut. N sama dengan N kecil N besar garing dalam kurung N tambah N. Contoh, besar sampel untuk meneliti biaya obat asma pada pasien satu rumah sakit dibutuhkan 385. Diketahui dari laporan rumah sakit bahwa jumlah pasien yang berkunjung selama 1 bulan periode penelitian hanya 210 orang. Dengan demikian, besar sampel untuk periode bulan tersebut adalah N sama dengan dalam kurung 385 dalam kurung 210 garing dalam kurung 385 ditambah 210 sama dengan 135,9 dibulatkan menjadi 136 pasien. Cukup presentasi dari saya atau penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.